Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat siang hari ini saudara. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Ibu, seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu semua sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pada saat hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang selalu menjaga, memberkati dan melindungi kami. Hingga pada saat hari ini kami akan belajar dari firman-Mu. Urapilah setiap pendengaran kami. Urapilah setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pagi hari ini apabila baru pertama kali berkunjung dalam channel ini saudara, Bapak Ibu bisa dukung dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, dan like dan share. Supaya channel ini Bapak Ibu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita jadikan sosial media kita untuk pengabaran kabar baik saudara. Kita membagikan renungan firman Tuhan bagi setiap saudara-saudara kita. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan tertulis dalam Matius 6 ayat 23 saudara. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, adapun kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan dan kegagahan kita saudara, tapi karena kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan kehidupan yang Tuhan berikan pada saat hari ini untuk benar-benar kita berikan waktu kepada Tuhan. Bahagia tidaknya hidup kita sangat ditentukan oleh mata saudara. Jangan pandang remeh mata kita. Bukan hanya dibutuhkan untuk melihat. Menurut Yesus, mata bisa mengakibatkan hidup kita gelap. Saudara, akibat penyalahgunaan mata punya pengaruh yang sangat besar. Bayangkan saudara, hanya gara-gara mata, maka tubuh kita, hidup kita menjadi gelap seluruhnya. Bukan sebagian kecil saudara. Yesus berkata, gelaplah seluruh tubuhmu. Apa yang dimaksud dengan gelaplah seluruh tubuh kita, saudara? Tubuh bicara kehidupan kita. Bahagia tidaknya, hidup kita sangat bergantung kepada mata kita. Akur dan harmonisnya rumah tangga kita juga sangat ditentukan oleh mata kita. Sukses gagalnya usaha kita saudara juga sangat dipengaruhi oleh mata kita. Sampai tidaknya kita ke titik tujuan ditentukan oleh mata kita juga. Dengan kata lain saudara, mata adalah salah satu kunci sukses kehidupan. Amin. Jika Anda salah memfungsikan mata, keliru menggunakan mata, maka akibatnya negatif akan dialami. Begitu pentingnya peran dan fungsi mata, sehingga kita harus teliti dan ekstra hati-hati memakai mata kita. Gelaplah tubuh kita, bicara gagalnya kehidupan ini saudara. Ungkapan gelaplah tubuh kita, bicara gagalnya kehidupan ini.
Saudaraku, kita akan berseok-seok, terengah-engah kesulitan dalam melangkah di dalam kehidupan ini. Jangankan mau berlari, saudara, berjalan saja susah. Hingga akhirnya kita akan tiba di titik penyesalan. Dan celakanya, saudara, jangan-jangan segalanya sudah terlambat. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jangan abaikan atau jaga baik-baik mata kita. Saudara, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hati-hati gunakan mata. Bagaimana mata Anda memandang kehidupan ini? Hidup ini mudah atau susah? Hidup ini peluang atau tantangan? Hidup ini soal dunia semata atau ada kehidupan lain setelah mati? Apa yang dilihat mata menentukan jalan hidup kita, saudara. Manusia sering tertipu jika hanya mengandalkan mata jasmani. Membuat kita pantas, semangat, kehilangan gairah hidup dan seolah-olah tidak ada harapan lagi. Pakai juga mata rohani, maka kita akan melihat yang tidak kelihatan. Selain mata jasmani, setiap kita juga mempunyai mata rohani yang tidak kelihatan oleh mata jasmani, bisa dilihat oleh mata rohani. Apa yang kelihatan oleh mata rohani ternyata jauh lebih besar, lebih hebat. Saudara, masih ingat apa yang dilihat oleh pembantu Elia? Pada saat ia melihat musuh yang begitu banyak mengelilingi, maka ciutlah nyalinya. Baru setelah Tuhan menjelikan mata rohaninya, ia melihat hal yang berbeda, saudara. Lalu berdoalah Elisa. Kita baca, saudara, 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elia. Saudara dikasihi Tuhan, jika hanya melihat yang kelihatan, kita bisa menjadi lemah, saudara. Jika hanya melihat yang kelihatan, kita bisa menjadi lemah. Mata jasmani kita ini hanya kesulitan, tantangan dan masalah yang terhampar di depan kita. Mata jasmani kita ini hanya kesulitan. Mata jasmani kita ini hanya kesulitan, tantangan dan masalah yang terhampar di depan kita. Sebaliknya, jika kita melihat dengan mata rohani, yang awalnya tidak kelihatan, ini tampak jelas. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada kuasa Tuhan yang selalu mengiringi langkah kita. Ada kuasa Tuhan yang selalu mengiringi langkah saudara. Dia tidak pernah melepaskan kita sedikit pun, saudara. Itulah sebabnya rasul-rasul memberi nasihat yang mujarab bagi orang yang hidupnya selalu diliputi kecemasan. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal.
Jangan khawatir, saudara. Masalah, tantangan, penderitaan yang Anda lihat dalam hidup saudara adalah sementara. Kenikmatan dunia, kenajisan, harta yang menggoda juga sementara, saudara. Pujian, penghargaan, dan popularitas itu juga sementara. Mengapa untuk yang sementara kita habiskan umur untuk mendapatkannya? Mengapa kita gadaikan iman kita untuk yang sementara? Awas, saudara, jangan salah menggunakan mata kita. Saudara, dalam Matius 5 ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkirlah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudaraku, perlukah mencungkil mata kanan kita? Apakah perkataan Yesus dalam ayat renungan kita ini mengajarkan kita untuk mencungkil mata kanan? Jikalau mata kanan menyesatkan kita, tentu tidak demikian, saudara. Yesus memperingatkan bahwa mata sangatlah berharga jika kita salah menggunakannya. Yesus memperingatkan bahwa mata sangatlah berbahaya jika kita salah menggunakannya, saudara. Alasan untuk mencungkil mata kanan menyebabkan kita berbuat dosa dapat kita baca di dalam ayat 29-nya, 29b. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yesus sedang mengajarkan kita untuk tidak berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Lebih baik kita rela kehilangan sesuatu yang berharga, mata kanan kita, daripada seluruh tubuh kita masuk neraka, saudara. Jadi perintah untuk mencungkil mata kanan adalah perintah secara kiasan. Mengapa disebut mata kanan saja? Memahami firman tidak bisa secara harafiah. Kita harus mempelajari konteks pada saat itu disampaikan. Hal itu perlu supaya kita tidak gagal paham, saudara. Di dalam budaya pada waktu itu, penggunaan kata kanan baik pada mata maupun tangan dianggaplah lebih menentukan. Mata kanan atau tangan kanan pada saat itu, saudara, diartikan lebih menentukan, lebih bertenaga, lebih hebat, lebih berpengaruh. Namun kita berada di abad ke-21. Baik mata kiri maupun kanan sama saja bahayanya, saudara. Dengan berkata, jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Sebenarnya Yesus ingin menegaskan bahwa mata bisa membawa kita ke neraka. Daripada ke neraka lebih baik kehilangan mata, tapi ke sorga. Yesus sedang memakai ungkapan hiperbol. Dalam bahasa gaul anak muda disebut dengan lebay. Tujuan Yesus supaya kita jangan memandang sepele soal penggunaan mata ini, saudara. Saudara, dosa Daud dimulai dari mata. Daud berzina dengan Betseba, istri Uria, diawali dari pandangan mata, saudara. Seperti peribahasa berkata, dari mata datangnya lintah. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali.
Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati? Saudara, Daud melihat Batseba yang sedang mandi dengan matanya. Kemudian munculkan niat untuk berzina. Berawal dari mata, berujung kepada maut, saudara. Daud akhirnya merencanakan perbuatan yang jahat, yakni membunuh suaminya Batseba di medan perang. Perbuatan yang disesali seumur hidupnya. Saudara kasih Tuhan, mata yang baik menatap masa depan. Mata yang jahat membuahkan kehancuran. Jaga mata kita, saudara. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, demikian pendengaran firman. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, dan janji-Mu yang sangat luar biasa. Dan Engkau menepati janji-Mu. Tuhan, terima kasih pada saat hari ini. Kami sungguh sangat diberkati. Kami bersuka cita dan dapat kekuatan yang daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang berjanji dan yang mengatakan bahwa Engkau Tuhan menggendong kami sampai putih rambut kami. Terima kasih Tuhan, janji-Mu sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami seluruh para pendengar program Santapan Rohani pada saat hari ini. Berkatilah Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap aktivitas mereka Tuhan, berkatilah. Campur tangan Tuhan selalu berkarya bagi setiap aspek kehidupan kami. Arahkan kehidupan kami Tuhan untuk semakin hari semakin berkenan dan terarah kepada kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu. Begitu juga Tuhan apabila ada yang mengalami sakit. Tuhan Yesus, tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa, terulurlah bagi setiap tubuh yang sakit. Hingga yang sakit disembuhkan pada saat hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan Tuhan jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya. Dan mereka bersukacita oleh karena pertolongan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang mengalami permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar hingga mereka dapat menanggungnya dengan cakap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Begitu juga seluruh para pendengar program Santapan Rohani hari ini. Keluarga lepas keluarga, baik pribadi lepas pribadi, berkatilah dimanapun mereka berada. Tangan kasih Tuhan yang selalu menjaga, melindungi dan memberkati mereka. Setiap langkah mereka Tuhan Kau pagari dengan malaikat sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah berdoa, kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan sangat luar biasa, bukan karena kurang panjang, tapi Tuhan punya cara, Tuhan punya kehendak, dan Tuhan melihat sesuatu yang perlu bagi kita. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, dan sampai berjumpa kembali esok hari dalam renungan program Santapan Rohani dalam channel ini. Bapak Ibu, silakan dukung pelayanan kami dan tekan tombol subscribe-nya saja, like dan komen. Bapak Ibu apabila berkehendak untuk membagikan renungan ini kepada sosial media Bapak Ibu,
kami mengucapkan terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mendukung, yang sudah subscribe. Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu, dan kita saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Haleluya. Amin.